Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masyarakat dibuat heboh dengan viralnya sebuah lapak online yang memperjualbelikan surat keterangan bebas COVID-19 dan dijual hanya sekitar Rp70.000. Pihak manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang yang namanya terpampang di surat itu dengan tegas membantah dan menyebut surat yang terlanjur beredar itu sebagai surat keterangan palsu. Sementara pelaku pembuat surat keterangan palsu tersebut sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Masyarakat sempat dihebohkan dengan beredarnya jasa pembuatan surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit swasta di kawasan Tangerang. Harga yang tertera di lapak penjualan ini hanya berkisar Rp70.000. Lapak jualan di salah satu toko online ini bahkan telah dilihat hingga belasan ribu akun pembeli. Hal ini langsung direspon pihak manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Meski dalam surat yang dijual itu tertera kop surat atas Rumah Sakit Mitra Keluarga, manajemen memastikan jika surat itu tidak benar alias hoax. Pihak manajemen dengan tegas membantah surat itu dan menekankan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti yang beredar. Himbauannya adalah untuk pembuatan surat keterangan COVID diharapkan langsung datang ke rumah sakit karena hal ini sangat serius. Setelah ramai dan menjadi perbincangan di media sosial, jajaran kepolisian telah berhasil menangkap pelaku jual beli surat keterangan sehat bebas COVID-19. Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono mengatakan, kasus ini terjadi di Bali dan pelakunya sudah ditangani oleh Polda Bali. Ada yang beredar terkait dengan jual beli online itu ya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kabareskrim dan kemarin terjadinya itu di Bali, Kapolda Bali, dan sudah ditangani oleh Pak Kapolda Bali dan pelakunya sudah ditangkap. Dan kita, Pak Kabareskrim sudah menyampaikan kepada jajarannya untuk mengantisipasi ini ya, dan tidak akan terjadi ke depan. Namun demikian, Gatot tidak merinci detail peran dan modus tersangka serta penangkapan yang sudah dilakukan oleh Polda Bali tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Bagaimana tanggapan dari rumah sakit terkait surat keterangan bebas COVID-19 palsu yang kian marak? Sudah ada Tonang Dwi Ardianto dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Tonang. Selamat malam. Ya Pak Tonang, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena maraknya penjualan surat bebas COVID-19 ini Pak di beberapa media sosial dan juga di toko online? Ya tentu kami prihatin terjadi hal seperti ini. Yang jelas kedua adalah rumah sakit yang bersangkutan telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Yang penting itu dulu ya. Yang kedua kami ingin sampaikan bahwa dalam kode etik kedokteran itu ada satu ketentuan sangat jelas bahwa seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Artinya ada klausul bahwa surat keterangan sehat seperti itu apapun tujuannya tidak hanya untuk COVID, tapi semuanya juga adalah harus berbasis pada telah memeriksa sendiri pada pasien tersebut. Maka tentu layanan seperti online ini perlu kita hati-hati ya, karena resikonya tentu kok rasanya tidak tepat seperti itu. Oke, Pak Tonang, apakah Anda sudah memberikan imbauan kepada seluruh rumah sakit yang berada di bawah Asosiasi Persi ini supaya berhati-hati begitu mengeluarkan surat keterangan bebas COVID sehingga tidak disalahgunakan begitu? Terima kasih. Ini ceritanya begini sebetulnya. Jadi awal mulanya itu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020, itu keluar tanggal 24 April. Kemudian tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan COVID-19. Untuk itu, Kemenkes sedang menerbitkan surat edaran Dirjen di tanggal 29 April tentang tata cara kalau harus naik pesawat dalam situasi di mana ada pembatasan aktivitas terkait dengan COVID itu. Nah sebetulnya ST Dirjen ini dikhususkan untuk suatu tujuan di mana ada tugas-tugas bagi staf instansi pemerintah maupun staf instansi swasta yang oleh karena kepentingan mendesak memang harus melakukan perjalanan luar kota pada saat sebetulnya perjalanan luar kota itu sedang dalam pembatasan ketat, kan begitu. Salah satu syaratnya adalah disebutkan di sana harus memiliki surat keterangan sehat. Kita seperti itu sebetulnya harus memiliki surat keterangan sehat, termasuk ada kaitan dengan dikatakan sebagai bebas COVID. Nah, menghadapi surat itu, Persi memohon kepada Kementerian Kesehatan bahwa
versi mendukung upaya untuk adanya pembatasan dan pemeriksaan ketat bagi yang harus dikecualikan bisa terbang. Tetapi untuk menyebut bebas COVID itu tentu perlu persyaratan yang cukup lengkap, yang tentunya sebenarnya tidak tepat kalau hanya didasarkan pada misalnya rapid test. Ini yang kami sampaikan. Dan kemudian kami sampaikan pada teman-teman untuk hati-hati karena tentu rumah sakit tidak pada posisi yang mudah untuk menyebut sebagai bebas COVID. Justru bebas COVID itu syaratnya cukup berat di ketentuan Kementerian Kesehatan di pedoman bahwa harus ada pemeriksaan swab 2 kali dan sebagainya. Sehingga tidak mudah untuk menyebut dengan surat keterangan bebas COVID. Kami bisa menyebut sebagai pada saat dilakukan pemeriksaan itu kondisi pasien dalam kondisi sehat dengan hasil rapid test begini, hanya itu. Tapi kami tidak menyebut untuk ke soal bebas COVID. Kata ceritanya. Pak, tapi kalau kita lihat kan banyak sebetulnya masyarakat yang bisa mendapatkan surat keterangan sehat begitu dari rumah sakit ataupun dari puskesmas gitu, begitu yang mempermudah mereka bisa melakukan perjalanan. Apakah ini kemudian menjadi evaluasi dari Persi, Pak? Jadi dalam SE surat edaran itu memang ada 2 lampiran. Lampiran itu pertama adalah tentang surat keterangan sehat itu sendiri. Yang lampiran kedua adalah tentang hasil pemeriksaan rapid test. Nah, rumah sakit dalam hal ini sesuai dengan ketentuan itu hanya memberikan keterangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal sekian jam sekian itu kondisi pasien dalam kondisi sehat. Artinya tidak ada tanda-tanda sakit, dilampiri juga dengan hasil pemeriksaan rapid test. Tapi sekali lagi memang rumah sakit tidak pada posisi untuk mampu mengatakan sebagai bebas COVID. Ini yang kami lakukan. Jadi kalau memang sekarang ada masyarakat yang bisa mendapatkan, memang SE-nya memang mengatakan bisa didapatkan. Asal tentu dengan tadi bahwa ada pemeriksaan yang benar, sesuai dengan kode etik, kedokteran maupun di KUHP tentang penerbitan surat keterangan tadi. Tapi Pak Tonang sebetulnya ada celah tidak sih di mana praktek-praktek seperti ini bisa terjadi begitu? Praktek-praktek masyarakat dengan mudahnya mendapatkan surat keterangan sehat karena kalau tadi mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Tonang bahwa rumah sakit tidak bisa memberikan keterangan sepenuhnya bebas COVID begitu. Nah, ya ini kami yang luruskan bahwa memang dalam surat edaran Kemkes itu yang diberi kewenangan memang adalah Vaskes dan rumah sakit pemerintah. Itu yang adalah SE tanggal 29 April. Jadi sampai pada batas itu sebetulnya masih terjaga tentu karena otomatis hanya rumah sakit pemerintah dan puskesmas ataupun milik pemerintah yang bisa memberikan dan tadi sebatas mengatakan sehat. Memang kemudian pada tanggal 6 Mei itu terbit juga surat edaran dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di mana memang memperluas bahwa surat keterangan sehat itu dapat juga diperoleh dari tidak hanya milik pemerintah, ya juga dari vaskes swasta. Itu teman-teman vaskes swasta pun saya yakin juga sebenarnya paham betul bahwa itu ada ketentuan untuk tidak gegabah memberikan surat keterangan. Apalagi saya menyebut bebas COVID tentu tidak ada. Ya ini bahwa ada yang mendapat demikian tentu kami juga menyayangkan ada di mana. Tapi kita luruskan bahwa untuk menyebut bebas COVID itu urutan pemeriksaannya cukup panjang. Tidak mungkin dalam sekali ketemu langsung mengatakan bebas COVID itu tidak mungkin. Ya, Pak Tonang, ada sanksinya tidak sih kepada rumah sakit kalau kemudian ditemukan ada praktik jual beli seperti ini? Pada dasarnya surat keterangan sehat itu adalah ranah dokter sebagai pemeriksa. Dengan rumah sakit adalah institusi yang memayunginya. Tentu hal seperti ini adalah sangat ketat. Saya tidak hafal pasal-pasalnya karena saya tidak di bidang hukum, tapi jelas ada diskusi cukup panjang di internal kami juga tentang bahwa rumah sakit dan dokter yang memberikan itu dalam posisi yang sangat berisiko kalau sampai nanti terbukti melakukan pemalsuan surat keterangan ini. Pada di sanksi pidananya juga ada. Terima kasih sekali Pak Tonang Dwi Ardianto dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.